Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam Al-Qur'an disebutkan, Fa'idza, apabila engkau mau membaca Al-Quran, pasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kita membaca Al-Quran, kita awali dulu dengan pasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Yaitu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ada aja itu setan nanti kalau kita lagi ngaji, ada aja dia. Kan ada satu kisah, paling-paling ini Israeliat, tapi bisa kita ambil hikmahnya. Apa itu? Satu hari setan yang gemuk-gemuk ketemu dengan setan yang kurus-kurus. Ya, setan yang gemuk ngomong lah sama setan yang kurus, "Kamu kenapa? Kurus banget," dia bilang. Dia ceritalah, dia mengganggu orang Islam ini susah, kata dia. Mau makan dia doa, mau ngapa-ngapain dia doa, saya jadi nggak ikut makan. Dia bilangnya. Kemudian setan itu biasanya membawa 3. Apa itu? 3 barang dia bawa. Uberampe dia, peralatan praktek dia tuh untuk menggoda kita, untuk melengkapi godaan dia. Apa itu? Pertama dia bawa kulit kambing. Kulit kambing, zaman apa itu, kulit dia bawa. Kemudian yang kedua dia bawa tepung. Kemudian yang ketiga dia bawa paku. Apa itu gunanya? Di dalam kisah Israeliat ini, sebagaimana Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, kalau ada Israeliat jangan terus diterima dan juga jangan terus ditolak, ya biasa-biasa aja. Tapi di dalam hadis lain dia mengatakan yang namanya hikmah datang dari siapapun kita ambil. Asal ada hikmahnya kita ngambil kebaikan. Dan hikmah itu barang yang hilang buat kaum muslimin. Kurang lebih begitulah. Beliau mengatakan seperti itu kurang lebih, kama qala Rasul. Jadi setan ini membawa 3 barang. Yang pertama tepung. Apa itu? Kalau kita lagi ngaji, baca Quran, mata kita diaurin sama dia tepung. Jadi kita kantuk aja buahnya. Coba aja. Dulu saya akan datang ke lab. Lab itu perikanan. Jadi saya punya kawan waktu kuliah, dia jaga lab perikanan. Datang saya gitu. Ada kamarnya juga, rapi kamarnya. Saya datang ke situ, ada Quran. Karena saya barusan sholat mandi, saya ambil Quran tuh. Nah, beliau lagi masak nasi dan duduk-duduk. Waktu itu kan belum zaman ada HP, apalagi Android kayak gini, belum ada zaman saya itu. Tahun 1996, mungkin ada juga 1-2 orang di kota besar. Tapi di kota saya waktu itu belum ada. Jadi belum banyak yang megang. Masih juga belum ada. Jadi waktu itu ada Quran, saya bacalah Quran. Setelah beberapa lama saya membaca Quran, Shadaqallahul Azim, kata saya kan. Lalu kawan saya itu nyodorin bantal. Nah, tidur, bantal nih kata dia. Saya bilang, Bang Jupri, untuk apa bantal itu? Beliau berkata, ya mungkin capek habis ngaji. Habis ngaji kita capek. Bayangin coba kalau habis main game berjam-jam, padahal ngaji itu nggak nyampe Isya. Saya ngaji habis maghrib pagi udah lewat lama, baru saya ngaji, lalu belum sampai Isya itu, sekitar 10 menit lagi Isya. Itu beliau bilang udah capek. Mungkin habis capek ngaji, lalu disodorin bantal. Seolah-olah kita ini ngaji perbuatan berat banget. Baca Quran tuh perbuatan berat banget. Padahal di pesantren kita Basul Masail aja dimulai jam 11. Selesai setengah 2 malam itu. Udah setiap hari Selasa, entah hari Rabu, Basul Masail tuh 2 kali seminggu. Itu saya selalu diajak itu Basul Masail. Fikih maupun nahu. Jadi waktu itu beliau sodorkan bantal seolah-olah kita ini habis ngaji capek banget. Itulah makanya setan tuh menaurkan aurin debu, aurin tepung di mata kita biar cepat ngantuk. Kalau lagi ngaji kitab, lagi belajar, ngantuk aja buahan kita. Tapi kalau lagi main game, saya mau nggak pernah main game, nggak ngerti pun. Itu orang berjam-jam main game, nonton film, nonton bola, nonton sinetron tuh berjam-jam nonton, kagak ngantuk. Habis itu ngobrol, giliran habis ngaji Quran langsung ngantuk. Dia aurin tepung sama setan. Yang kedua, setan bawa paku, dia taruh di pantat kita kalau kita lagi duduk majlis talim nih kan. Aduh, blingsatan aja, apalagi kalau khotbah Jumat. Aduh, lama banget khotib ini. Pantat kita blingsatan, panas aja, seolah-olah ada pakunya di pantat kita kan. Lama banget. Kalau dosen lagi ngajar, lama banget di belajar agama. Lama banget dah, nggak siap-siap. Jam berapa nih dosen belum siap-siap. Belajar fisika, belajar kimia juga rasanya begitu. Lama banget ini kok nggak siap-siap. Ngerti juga belum. Nah yang ketiga, setan bawain
kulit kambing. Kulit kambing buat apa tuh? Buat nyelimutin kita. Udah subuh kan, hayya 'alas shalah. Kita bukannya hayya 'alas shalah. Kita harus dia as-shalatu khairum minan naum. Kita masih tidur aja. Enak tidur diselimutin sama setan pakai selimut tadi kulit kambing. Seolah-olah itu biar kita makin enak tidur kita, enggak sholat subuh. Enggak sholat subuh. Nah, itulah yang saya baca tentang tipu daya setan. Ada satu buku udah saya baca, udah saya ulas juga sedikit di channel sebelumnya, tapi udah lama, mungkin tahun lalu. Apa itu? Buku itu, kitab itu judulnya Talbisul Iblis, Belitan Iblis. Nah, terjemahannya juga udah ada. Itu iblis menjerat kita dengan macam-macam. Kalau yang ustadz, yang kiai, yang ulama, setannya juga bukan setan kecil-kecil tuh. Setan yang sekelas dengan itu. Kayak saya Abdul Qadir Jilani atau Imam Syafi'i waktu itu. Imam Syafi'i waktu itu ketika beliau sholat, apa dibilang sama setan? Wahai Syafi'i, kamu ini ibadahnya udah bagus banget. Jadi engkau nggak usah sholat lagi. Dia bilangnya. Lalu Imam Syafi'i mengarahkan empat. Jadi apa itu? Saksi, keluarkan 4 orang saksi bahwa saya udah benar, dia bilang. Setan tahu kabur dia. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jilani lebih tegas lagi. Abdul Qadir, enggak usah sholat lagi kamu. Ibadahmu udah benar selama ini. Jadi kamu sholat setelah ini. Lalu diambil pakai, dilempar sama setan itu. Nah, itulah cerita-cerita yang saya pernah baca di dalam buku ketika ngaji, di dalam kitab ketika ngaji. Yang namanya hal-hal seperti itu ya bisa terjadi aja, namanya juga wali. Makanya Imam Syafi'i itu kan, kita sangka Imam Syafi'i itu apa kalau kita ditanya? Bahwa Imam Syafi'i, kita sangka beliau itu ahli fikih kan. Beliau itu ahli, bukan hanya ahli fikih, beliau ahli hikmah juga. Bayangkan Imam Syafi'i itu kalau pergi sholat Jumat dari rumahnya, taruhlah jam 10 jalan ke masjid, itu sampai jam 3 nggak nyampe rumah, nggak nyampe ke masjid. Kenapa? Kalau saya pakai terus, apa itu kata beliau? Beliau ngedengerin itu, denger itu apa yang diucapkan dalam hati orang oleh Imam Syafi'i itu. Makanya beliau, ya Allah hapuskan ini, nggak mau lagi kita nggak nyampe-nyampe ke masjid. Kurang lebih begitulah. Makanya satu saat Imam Syafi'i mengajar, namanya juga udah dikasih ijazah. Kalau zaman dulu murid-murid itu dikasih ijazah sama gurunya untuk mengajar, nggak kayak sekarang. Siapa aja udah tampil jadi ustadz, agak ada pengetahuan, nggak ada ilmu, langsung jadi ustadz. Apa aja Jakarta. Bisa ngomong sama burung lah, bisa ngomong sama semut lah. Ya asal dia ngecap dia aja. Perlu validasi, perlu pengakuan dari orang lain. Lalu beliau mengajar di masjid waktu itu. Lalu guru beliau, guru Imam Syafi'i itu, Imam Malik, ngintip di tiang-tiang masjid itu. Bagaimana muridnya mengajar. Bagus sekali Imam Syafi'i mengajar. Lalu Imam Syafi'i tahu ada gurunya di situ. Lalu Imam Malik menulis syair di dinding masjid itu. Apa ditulis tempat beliau ngintip itu? Man arada bi ilmil fikhi fa alaihi bisyafi'i. Siapa yang mau belajar ilmu fikih, maka datanglah kepada Imam Syafi'i. Nah, begitu. Nah, kemudian ketika beliau udah selesai ngaji, gurunya udah nggak ada. Lah mana guru tadi? Lalu beliau lihat ke tiang itu, ada tulisan di situ, man arada bi ilmil fikhi fa alaihi bisyafi'i. Lalu beliau melanjutkan najm yang kedua, kan najm begitu 2 baris. Dalam 1 baris itu 2. Ditulis apa? Kalau Imam Malik nulis di situ man arada bi ilmil fikhi fa alaihi bisyafi'i, maka Imam Syafi'i beliau melanjutkan dengan kalimat selanjutnya, fa inna Syafi'i tilmidil Malik. Sesungguhnya Imam Syafi'i itu cuma murid Imam Malik. Beliau buat itu. Nah, itulah orang-orang alim yang orang-orang ahli, orang-orang mengerti, orang-orang pakar yang merendahkan hatinya. Gurunya memuliakan murid, murid memuliakan guru. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim juga ada bab tentang ihtiramal lil ustaji. Nah, itu ada. Mudah-mudahan kita juga bisa muliakan guru-guru kita. Makanya zaman sekarang ini apa yang ada ditulis di awal pembukaan Ta'limut Ta'lim itu terjadi betul-betul. Apa itu? Orang-orang gak berkah dengan ilmunya. Apa yang berkah dalam ilmu? Amalu bihi wa nasrubihi wa nasrubihi, ya betul. Menggunakan ilmunya untuk dirinya sendiri dan juga menyebarluaskannya. Ini enggak. Kemana-mana udah disebarluaskan tapi dia sendiri enggak menggunakannya. Akibatnya ya
Begitulah ceritanya daripada kacau. Usikum wa nafsi bi taqwallah, mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya, bahwa yang namanya kita belajar, yang namanya kita menuntut ilmu, kita memuliakan guru kita. Usikum wa nafsi bi taqwallah, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.